Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidup saya. Saya tadinya mau bahas yang lain. Bahkan sudah 2 minggu lalu saya siapkan bahan khotbahnya. Nanti kalau Tuhan izinkan, Pak Beri tahu kita mau bahas tentang you are powerful, kamu penuh kuasa. Tapi entah mengapa Tuhan menaruh kuat untuk ingatkan lagi kepada jemaat. Karena mungkin di hari-hari ini banyak kabar, berita. Ya kita lihat medsos, kita lihat breaking news. Kayaknya keadaan di sekitar kita sedang tidak baik-baik. Dan itu iblis coba mendorong kita, meyakinkan kita bahwa kita akan sulit untuk mengalami yang baik. Yang jualan, setiap kali saya tanya, saya beberapa kali, bahkan hari apa saya share, saya beli pecel lele. Hari apa Pak? Hari Jumat. Hari Jumat malam saya kelaparan, saya beli pecel lele di dekat rumah saya tahu itu pecel lelenya rame. Kemudian saya bilang, gimana jualan hari ini? Tiba-tiba dia marah, dia bilang, aduh Pak, 2 bulan ini jualan susah. Sedikit banget yang beli, dia bilang. Waduh, saya kaget, serius. Karena dia biasanya ya rame gitu, tapi dia bilang sepi Pak, nggak tahu kenapa orang-orang, mungkin berita bilang kan sekarang lagi sulit Pak, sekarang lagi susah Pak. Nah saya percaya Tuhan tidak mau engkau menjadi takut, menjadi cemas, dan iblis berhasil meyakinkanmu bahwa hari-hari ini nggak ada berkat, hari-hari ini berkat susah. Tapi saya percaya Tuhan mau saudara percaya hari-hari ini ada banyak berkat. Amin. Tadi kan saudara dengar suara gembala kan? Suara gembala bilang iman itu percaya tentang hal-hal baik datang di hidup kita. Siapa yang percaya hal-hal baik di hari-hari ini datang di hidup kita? Maka judul khotbah sekali lagi, nothing can stop God blessing for your life, untuk hidupmu. Saya ambil dari Bilangan 23, Bilangan 22, 23. Ada apa di sana? Ada Balak, ada Bileam. Siapa Balak? Siapa Bileam? Balak adalah raja yang iri hati sama Israel. Karena berkatnya Israel, bangsa Israel sepertinya diberkati. Musuhnya Israel. Sehingga dia datang bawa, kalau saudara baca di ayat 1, di ayat 22, di Kejadian Bilangan 22, dia bawa uang, dia bawa harta. Dia mau sogok Bileam. Siapa Bileam? Orang yang diurapi. Kalau hari ini mungkin pendeta. Pendetanya mau disogok. Untuk apa? Untuk mengutuki bangsa Israel. Lalu Bileam bilang begini, oke aku coba ya. Kalau gitu aku coba siapkan 7 lembu dan 7 lembu jantan, 7 domba jantan, persembahkan korban. Nanti engkau tetaplah di dekat korban itu, nanti aku naik ke atas gunung. Nama gunungnya bukit, ke atas bukit, nama bukitnya Bukit Mamot Baal. Dia naik ke atas bukit, siapa tahu Tuhan menaruh perkataan untuk aku mengutuk Israel. Kemudian disembelihlah domba, 7 domba jantan, 7 lembu jantan disembelih, ada korban darah di sana. Sama-sama bilang ada korban darah. Amin, ini gambaran ada perbuatan Yesus. Ada korban darah di sana. Kemudian Bileam naik ke atas bukit itu. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, menjumpai dia dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah persembahkan 7 lembu jantan, 7 domba jantan disembelih. Di ayat 4 itu, Bilangan 23 ayat 4. Kemudian Tuhan menaruh perkataan di lidah bibirnya Bileam. Ini yang ditaruh oleh Tuhan. Karena Bileam menghendaki mengutuk Israel. Tapi ini yang ditaruh di lidah bibirnya Bileam. Bilangan 23 ayat 8. Pak Beri boleh bacakan buat kita. Bilangan 23 ayat yang ke-8. Bilangan 23 ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana mungkin aku mencela yang tidak dicela Tuhan? Ya, sama-sama kita baca 2-3. Bagaimana mungkin aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana mungkin aku mencela yang tidak dicela oleh Tuhan? Yang keluar dari mulutnya Bileam ditaruh Tuhan bukan kutuk, ditaruh Tuhan berkat Tuhan, perkataan berkat.
Perkataan ini ditaruh di mulutnya Bileam, bagaimana mungkin aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah. Mengapa kita percaya hari ini tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidup kita? Karena kita percaya selama ada korban darah, selama ada darah Yesus, sama-sama bilang selama ada darah Yesus, sama-sama bilang di hidup saya, tidak ada yang bisa mengutuk saya. Tidak ada yang bisa mengutukmu karena Allah tidak mengutukmu. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, tidak ada berkat yang bisa dihalangi di hidupmu, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu di tahun 2025, karena Tuhan juga tidak mengutuk di hidupmu, tidak ada kutuk di hidupmu. Amin. Saya mau bilang, tidak ada keadaan, tidak ada tantangan, tidak ada perkataan orang, tidak ada kebijakan kantor, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa membuat ekonomimu ada di bawah kutuk. Dan percaya bilang amin. Amin. Tidak ada situasi, tidak ada masalah, tidak ada keadaan yang bisa mengutuk hidupmu karena Tuhan tidak mengutuk hidupmu. Sama-sama bilang Tuhan tidak mengutuk saya. Amin. Saya bilang seperti ini, sekelas Tuhan saja tidak mengutukmu. Siapa resesi? Siapa keadaan sulit? Siapa manusia? Saya mau bilang tidak ada yang bisa berhasil mengutuk hidupmu. Sama-sama bilang saya tidak dikutuk Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu tidak dikutuk Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Amin. Sekelas Tuhan saja tidak mengutuk di hidupmu. Amin. Nah, lewat statement ini harusnya saudara sadar yang suka mengutuki sesamamu. Tuhan aja gak ngutukin. Masa kamu mengutuk, kamu siapa kamu? Tidak ada resesi. Sama-sama bilang tidak ada resesi. Tidak ada keadaan sulit. Tidak ada perkataan manusia yang bisa mengutuk saya, yang akan berhasil mengutuk saya. Sama-sama bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat saya, buat keluarga saya, buat hidup saya, buat anak-anak saya, buat seisi rumah saya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Tidak ada yang bisa mengutuk orang pilihan. Tidak ada yang bisa mengutuk Israel. Amin. Israel di perjanjian lama, ya bangsa Israel. Di perjanjian baru, saudara Israel, orang yang dipilih Tuhan. Saya percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara dipilih Tuhan. Siapa yang percaya saudara dipilih Tuhan? Melambaikan tinggi tangannya. Tidak ada yang bisa mengutuk orang pilihan Tuhan. Tidak ada keadaan, tidak ada resesi yang bisa mengutuk hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saul dipilih Tuhan, iya betul. Tapi selanjutnya karena Saul tidak ikut apa kata Tuhan, akhirnya Tuhan memilih yang lain, Daud. Daud dipilih Tuhan. Sama-sama bilang dipilih Tuhan. Saul berusaha mengutuki Daud. Tapi setiap usaha kutuk yang Saul lakukan buat Daud, tidak ada yang berhasil. Yusuf dikasihi Israel. Kakak-kakaknya benci sama Yusuf. Iri hati sama Yusuf. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin iri hati sama hidupmu. Tapi saya mau bilang, apa yang kakak-kakaknya perbuat tidak bisa membuat Yusuf ada di bawah kutuk. Yusuf ada di Mesir, dibeli oleh Potifar. Di rumah Potifar, Alkitab bilang Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Amin. Tuhan memberkati orang-orang pilihannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terserah apa kata breaking news, apa kata media hari-hari ini di Indonesia susah, kabur aja dulu gitu kan. Tapi kita percaya. Mazmur 33 ayat 5, ini gak ada di catatan saya, kenapa jadi ngomong nih. Mazmur 33 ayat 5 bilang apa? Dalam teks New King James Version, all the earth, seluruh bumi, full of the goodness of God. Penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Di mana engkau pergi penuh dengan kebaikan Tuhan. Di hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan, bukan penuh dengan kutuk. Amin. Di hidupnya Yusuf, kemana dia melangkah, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan saya mengimani apa yang terjadi pada Yusuf juga terjadi pada setiap kita. Tuhan menyertai kita, di hidup kita tidak ada kutuk yang berhasil. Amin. Sama-sama bilang di hidup saya ada berkat Tuhan. Amin. Yuk kita baca Yesaya 54 ayat 17. Bilang apa di sana? Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat yang ke-17.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saya mau bilang, bukan tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau. Berarti ada senjata yang ditempa terhadap engkau. Berarti ada usaha iblis. Ada usaha iblis untuk coba menjatuhkan kita. Ada usaha si jahat untuk coba membuat kita terpuruk. Tapi Tuhan bilang, tidak ada senjata, tidak ada satu kekuatan yang ditempa terhadap engkau akan berhasil. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ada kekuatan Tuhan. Dan saya percaya kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan mungkin rencana-rencana si jahat untuk menjatuhkanmu. Kekuatan Tuhan jauh lebih besar. Jadi tidak ada satu kekuatan yang ditempa terhadap engkau akan berhasil. Tidak ada kutuk yang akan berhasil di hidupmu. Ini tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saya tulis di catatan saya. Karena buat orang-orang yang suka konspirasi-konspirasi, tidak ada agenda elit global yang bisa membuatmu hidup di bawah kutuk. Amin. Mana yang percaya berlambaikan tinggi tangannya. Sama-sama bilang, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidup saya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. 2025 ada berkat yang dicurahkan buat hidupmu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi setelah itu apa yang diperlakukan oleh Balak? Balak gak nyerah. Itulah iblis. Iblis gak nyerah. Dia akan berusaha terus meyakinkan kita lewat berita, lewat keadaan, lewat apa yang kita lihat, lewat diagnosa dokter, lewat surat hutang, meyakinkan kita bahwa kita bisa saja ada di bawah kutuk. Kita bisa saja ada di bawah keadaan yang namanya tidak diberkati Tuhan. Iblis coba selalu berusaha meyakinkan kamu, cara kamu melihat dirimu dari sisi ada alasan kamu bisa saja dikutuk, kamu bisa saja mengalami bisnismu hancur, bisa saja. Iblis akan coba yakinkan itu. Ya wajarlah kalau hari ini jualan susah, wajarlah kalau hari ini ekonomimu biasa-biasa. Iblis akan coba mendorongmu melihat dirimu dari sisi kamu bisa kok dikutuk. Kamu bisa dalam keadaan terkutuk. Karena kamu perlu melihat dirimu seperti Tuhan melihat dirimu. Tuhan tidak mengutuk hidupmu. Sama-sama bilang, saya tidak di bawah kutuk. Saya di bawah berkat. Karena ada darah Yesus yang tercurah. Amin. Iblis coba yakinkan kita. Kalau saudara baca tadi Bileam. Bileam itu gambaran siapa tadi saya bilang? Pendeta, hamba Tuhan. Tidak ada pendeta, hamba Tuhan yang bisa mengutuk hidupmu. Amin. Kalau sekelas Tuhan aja gak bisa mengutuk hidupmu, masa pendeta bisa mengutuk hidupmu? Gak ada pendeta yang bisa mengutuk hidupmu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Amin. Tapi sekali lagi, Balak kemudian mengajak Bileam, coba kita lihat dari sisi lain orang Israel. Kalau tadi dari pegunungan atau bukit Bamot Baal, sekarang dari puncak gunung Pisgah. Kemudian naik ke atas puncak gunung Pisgah. Kemudian kalau gitu kata Bileam, persiapkan lagi 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Korbankan itu. Sama-sama bilang ada korban darah. 2 minggu lalu kita bahas korban darah. Amin. Perjanjian darah. Ada korban darah. Setelah itu Bileam bilang, kalau begitu aku nanti naik ke atas puncak gunung Pisgah. Dan kemudian kamu tetaplah diam. Di samping korban itu kita lihat Tuhan ngomong apa. Berharap saja bahwa keluar perkataan kutuk dari mulutku untuk orang Israel. Kemudian Bileam naik ke atas puncak gunung Pisgah. Berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi bukan menaruh kutuk di mulutnya. Tapi ini yang Tuhan taruh
Bilangan 23 ayat 19 dan 20. Pak Beri boleh bacakan buat kita? 23 ayat 19 dan 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Kenapa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu? Yuk sama-sama bilang, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidup saya. Kenapa? Karena berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. Amin. Saya ulang sekali lagi, karena berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. Amin. Sama-sama bilang, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Amin. Kalau engkau mengampuni orang hari ini, dan Tuhan bilang, kalau engkau mengampuni ada berkat buat hidupmu. Tidak ada berkat yang bisa dibatalkan di hidupmu. Sama-sama sekali lagi bilang, tidak ada berkat yang Tuhan ucapkan ditarik kembali. Amin. Di kayu salib, Yesus sudah jadi kutuk. Ada darah yang tercurah supaya di hidupmu ada berkat. Kenapa berkat Tuhan tidak bisa dihentikan di hidupmu? Karena berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. Di Kejadian 15, 2 minggu lalu kita bahas. Abram buat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan buat perjanjian darah, dan Abram tertidur dan Allah berjanji. Di ayat 18, Allah berjanji, Allah berkata, aku akan memberkati engkau. Dan janji Tuhan kepada Abram, biarlah kita imani janji Tuhan juga kepada kita. Yang percaya bilang amin. Lalu Tuhan bilang, aku juga akan memberkati keturunanmu. Karena ada darah yang tercurah. Kita sudah ngerti itu, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini ngerti, 2 minggu lalu kita bahas. Karena ada darah yang tercurah, kita diberkati. Dan berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. Amin. Lalu setelah Abraham mati, Abraham di zamannya Abraham menggali sumur dan keluar air di sana yang membual. Tapi setelah Abraham mati, orang Filistin tidak suka sama Abraham, coba menutup sumur Abraham dengan tanah. Ini gambaran bagaimana kadang musuh coba menutup berkat yang Tuhan taruh di hidup kita. Tapi kemudian di zaman Ishak, Kejadian 26, ada kekeringan. Ada resesi. Jadi resesi bukan pertama kali. Jadi kalau sudah dengar kata resesi, jangan takut. Dari zaman Abraham, zaman Ishak sudah ada resesi. Kemudian di ayat 18, yuk kita lihat ayat 18. Dikatakan apa di sana? Kejadian 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Ketika menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Kadang-kadang kita berpikir hanya karena kita belum melihat berkat Tuhan, belum melihat, lalu kita menyimpulkan tidak ada berkat di hidup kita. Saya udah lakukan yang baik, saya udah perjamuan, saya udah pakai minyak urapan Pak Pendeta, saya udah berbuat baik kepada banyak orang, saya sudah mengampuni orang. Tapi kok saya kayaknya nggak ada berkat di hidup saya. Dengar baik, dunia iblis mungkin coba menutup berkatmu, tapi tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Orang Filistin coba menutup sumur yang digali di zaman Abraham, tapi sumur itu digali lagi di zaman Ishak. Kalau engkau tidak menerima berkat di hidupmu hari ini, bukan berarti Tuhan tidak memberkatimu, karena tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Mungkin anak-anakmu, mungkin cucumu, mungkin keturunanmu yang akan menikmati berkat itu. Amin. Kita tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kalau saudara usahamu udah mulai maju, kemudian tiba-tiba yang punya ruko bilang, maaf, kita nggak kontrakin lagi rukonya. Dan kemudian saudara bilang, tahu gitu gimana ya caranya cari ya? Kan di sini udah rame, orang udah tahu jualannya di sini saya rame. Ya maaf, kita nggak kontrakin lagi. Mau dipakai sama anak saya, mau dipakai buat tempat tinggal atau yang lain alasannya. Kemudian saudara pindah ke tempat yang lain. Dan waktu saudara pindah ke tempat yang lain,
Tiba-tiba orang yang punya ruko buka usaha, sama seperti usaha saudara, ya kan? Kan biasa gitu ya kan? Orang coba ambil berkat kita. Tapi waktu saudara pindah ke tempat yang lain, selama saudara ada darah Yesus, saya percaya tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Amin. Sama-sama bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidup saya. Karena di hidup saya ada darah yang tercurah, ada darah Yesus. Amin. Lalu kemudian setelah digali apa yang terjadi? Oke, ini yang saya bilang, keturunanmu yang akan merasakannya. Kemudian ayat 20 bilang apa Pak Beri di sana? Kejadian 26 ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Waktu keluar airnya membual-bual. Kemudian orang Filistin mengambil berkat miliknya Ishak. Kemudian Ishak setelah itu pindah. Ayat 21 kemudian gali lagi sumur yang lain. Lanjut Pak, ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Diambil lagi. Sumur yang satu digali, airnya membual. Pindah ke sumur yang satu, airnya membual. Orang coba ambil berkatmu, tapi saya mau bilang, berkatmu tidak akan habis-habis. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidupmu. Amin. Orang boleh ambil, orang boleh mengakui, orang boleh memvalidasi pada pekerjaan kita. Dia akui di hadapan pimpinan seolah-olah itu kerjaan dia. Jangan khawatir, biarin. Dia mau ambil. Karena sumbermu bukan dari kekuatanmu, bukan dari kehebatanmu, sumbermu dari Tuhan. Sumbermu, berkatmu tidak habis-habis. Orang boleh ambil, terserah. Tapi sumber berkatmu adalah Tuhan. Dan apa yang dari Tuhan tidak akan habis-habis. Amin. Pegang dadamu bilang, berkati hidup saya tidak akan habis-habis. Orang mau fitnah saudara, biarin, terserah. Mau fitnah silahkan. Mau ambil fitnahan karena mau ambil posisi jabatan saya, ambil. Karena berkat Tuhan di hidup saya tidak habis-habis. Amin. Kemudian di ayat 22, datanglah waktu Tuhan. Sama-sama bilang, akan datang waktu Tuhan buat hidup saya menikmati berkat. Ayat 22 boleh dibaca Pak Beri. Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan sekarang mereka menggali sumur dan tidak ada yang mengganggu. Apa yang jadi berkatmu tidak bisa diambil orang, tidak bisa dihentikan. Berkat Tuhan buat hidupmu tidak bisa dihentikan. Nothing can stop God blessing for your life. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut, bilang kehilangan berkat. Berkat kita gak habis-habis, karena berkat kita dari Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut rugi, karena ada darah Yesus, kamu gak pernah rugi. Amin. Berkatmu bukan dari kekuatanmu. Berkatmu bukan dari kepintaranmu. Berkatmu bukan dari kehebatanmu. Berkatmu karena ada tubuh darah Yesus yang sudah mengubah kutuk jadi berkat di kayu salib. Kamu diberkati Tuhan, dan berkat Tuhan di hidupmu tidak habis-habis. Berkat Tuhan di bisnismu tidak habis-habis. Berkat Tuhan di daganganmu tidak habis-habis. Berkat Tuhan di kesehatanmu tidak habis-habis. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat hidup saya. Sama-sama bilang, karena Tuhan tidak mengutuk saya, tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. 2 kali ini alasan jelas. Tapi sekali lagi, Balak belum puas. Ini pekerjaan iblis, gak pernah puas. Dia akan terus berusaha menghentikan berkat Tuhan buat hidup kita. Kemudian diajak lagi Balak ke tempat yang lain. Sekarang ke atas puncak gunung Peor. Lalu Bileam bilang, persembahkan lagi 7 lembu jantan, 7 domba jantan, sembelih di sana. Diam di dekat
korban itu, aku akan naik ke puncak gunung menjumpai Tuhan. Tapi waktu kemudian Bileam naik puncak gunung, kita baca dulu ayatnya, Bilangan 24 ayat 1. Bilangan 24 ayat yang ke-1. Ketika dilihat Bileam bahwa balik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan petanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Kalau saudara baca ayat 2 dan seterusnya, dan Bileam mengucapkan berkat. Nih dari awal korban itu dipersembahkan, tujuannya supaya Bileam bisa mengutuk orang Israel, supaya ada kutuk di mulut Bileam untuk orang Israel. Tapi satu kali dia coba dan Tuhan bilang, aku tidak mengutuk Israel, jadi kamu juga gak bisa mengutuk Israel. 2 kali dicoba lagi, lalu Tuhan bilang, aku udah bersumpah untuk berkati di zaman Abraham. Dan apa yang aku katakan gak bisa ditarik lagi, gak bisa dibatalkan berkat Tuhan. Jadi Bileam sekarang waktu naik ke atas puncak gunung itu, Bileam berpikir, tadinya mau mengutuk, oh kalau sekarang berarti niatnya mau mengutuk, dia mengubah perkataan kutuk di bibirnya jadi perkataan berkat. Kenapa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu? Karena Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Saya ulang. Kenapa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu? Karena Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Dan kemudian Bileam marah. Di ayat 10 dikatakan apa di sana Pak Beri? Boleh baca. Bilangan 24 ayat yang ke-10. Boleh dibantu ini slide saya. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam untuk menyerahkan Atau mengutuk musuhku? Ya. Aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dengan meremas-remas jarinya, berkata, untuk, tapi sebaliknya sampai 3 kali. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Sampai 3 kali. Setiap kali mau mengutuk, malah memberkati. Kenapa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu? Karena Tuhan tidak mengutuk. Pegang dadamu, Tuhan tidak mengutuk saya. Sama-sama bilang, berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, Tuhan mengubah kutuk jadi berkat buat hidup saya. Kenapa? Ini yang kita sering bahas. Ulangan 23 ayat 5, boleh dibaca Pak Beri? Ulangan 23 ayat yang ke-5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Sama-sama bilang, karena Yesus sayang saya, kutuk sudah diubah jadi berkat. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkanmu dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkanmu dari berkat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan ada di hidupmu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Kalau saya ngomong berkat, jangan saudara persempit maknanya hanya uang, tapi termasuk uang. Hanya kesehatan, termasuk kesehatan. Berkat Tuhan itu utuh. Sama-sama bilang, berkat Tuhan itu utuh. Amin. Damai sejahteramu, ketenanganmu, kemampuanmu menghadapi tantangan masalah, ketaatanmu, kekudusanmu. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan. Sama-sama bilang, tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan dari hidup saya. Tidak ada yang bisa memisahkan berkat Tuhan dari hidup saya. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Ayatnya pasti saudara udah tahu. Di Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita baca lagi sama-sama dari ayat 38, 2, 3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun
pemerintah-pemerintah, baik yang ada, yang memerintah sekarang, maupun nanti pemerintahan yang baru, ayat 39, atau kuasa-kuasa yang di atas, di bawah suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan di hidupmu. Tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan di hidupmu. Amin. Pilihan buat saudara. Saudara mau dengar breaking news, saudara mau dengar kata pakar, karena mereka punya alasan kuat, karena mereka juga punya reasoning yang cukup kuat untuk saudara percaya, atau saudara mau dengar Tuhan. Saudara mau dengar apa kata dunia, hari ini sulit, hari ini susah, hari ini nggak mungkin bisnisnya bisa maju, hari ini nggak mungkin kita bisa kelimpahan. Saudara mau dengar apa kata dunia karena dunia punya alasan yang kuat, atau saudara mau dengar perkataan Tuhan? Saya mau dengar perkataan Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangannya. Maka ayat ini jadi buat saudara. Ulangan 28 ayat 2. Yuk kita baca saja sama-sama. 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, siapa yang mau dengar Tuhan dan bukan dengar dunia? Segala berkat ini, bukan sebagian berkat, segala berkat, kekudusan, ketaatan, kesetiaan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat untuk masa depan anak-anakmu, pintu yang terbuka, laut yang dibelah. Semua berkat ini bukan sebagian, semua berkat ini tidak bisa dihentikan, akan datang di hidupmu. Bukan kutub yang datang di hidupmu. Kalau engkau dengar Tuhan, berkat yang datang di hidupmu. Sama-sama bilang, saya memilih mendengar Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh dari hatinya mau memilih mendengar Tuhan, maka semua berkat, saudara boleh sebut berkat apa yang saudara perlu, akan datang di hidupmu. Bukan kutub, tapi berkat yang datang di hidupmu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam lagi